Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tema talk show malam hari ini pada hari ini Senin tanggal 8 Maret 2021 tepat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara di Radio Monika Surya Barito FM di 91,3 FM dan Anda bisa mengikuti dan juga bisa mendengarkan di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Sedangkan tema talk show malam ini jam 19.30 di 91,3 FM dan YouTube Radio Monika Surya Barito FM adalah keselamatan rakyat adalah hal yang utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah narasi yang pantas dan patut untuk bisa kita renungkan. Narasi ini adalah narasi untuk pembelaan kepada rakyat yang seharusnya mendapat kesejahteraan dari pemerintah, tanda kutip, eksekutif, pemerintah, dan legislatif DPRD. Kami dari grup talk show ini sengaja untuk memberi sentilan agar sadar dan teringat bahwa rakyat adalah segala-galanya di wilayah Kabupaten Barito Timur ini. Tanpa rakyat tidak akan terbentuk Kabupaten Barito Timur. Tanpa rakyat tidak ada apa-apanya dan tidak akan terbentuk Kabupaten Barito Timur. Keselamatan rakyat adalah hal yang utama. Dan apakah itu benar diperjuangkan oleh DPRD? Dan lagi pula, apakah itu benar diperjuangkan oleh eksekutif pemerintahan? Anda boleh lihat, saat ini BPBD yang berjuang penuh untuk keselamatan rakyat, pagunya atau anggarannya hanya kurang dari 26 juta. Sangat menyedihkan. Anda hari-hari sudah mendengar berita, melihat berita, dan membaca berita. COVID di Barito Timur trennya naik terus. Dan bisa Anda bayangkan saat ini memasuki musim kemarau, apa yang terjadi? Ini pula yang jadi dilema masyarakat Barito Timur. Karhutlah kebakaran hutan dan lahan. Yang notabene anggarannya cuma 25 jutaan. Gila. Coba Anda bayangkan, virus COVID belum selesai, masih terus meningkat terus. Uang 25 juta sekian apakah cukup untuk menangani itu? Anda boleh lihat di pagu perjalanan dinas DPRD Kabupaten Barito Timur, anggarannya 9,3 miliar. Dan saat saya bicara ini, mereka sebagian besar sedang perjalanan di Yogyakarta. Yogyakarta, Anda ingat, adalah kota kedua tempat pariwisata setelah Bali. Anda bisa bayangkan, luar biasa. Di sini, mari kita bedah dan mari kita diskusikan berkaitan dengan pagu 25 juta PS 9,3 miliar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak bersahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM, dan bersama Bung Jos Bimasena. Malam hari ini talk show dan hari tepatan tanggal 8 bulan 3 atau bulan Maret 2021. Talk show malam hari ini yaitu yang berkaitan dengan tema yang sudah kami sebarkan di WhatsApp tadi, di WhatsApp grup, dan juga nanti akan saya perdengarkan sedikit tentang narasi apa yang kita bahas diskusikan untuk malam hari ini. Di ujung telepon sudah ada beberapa rekan narasumber yang akan kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Senior Badawa, selamat malam Bung. Halo, selamat malam Bung, dan apa kabar? Dan sehat selalu, dan salam untuk silakan untuk salamnya untuk pendengar kita di Barito Timur, silakan. Halo Bung Badawa, silakan Bung. Ya, bagaimana? Silakan salam untuk masyarakat kita Barito Timur. Di ujung telepon ada Bung Yani dan Bu Juwita, silakan. Ya, itulah. Selamat malam semuanya. Selamat Bu Yanti, Bu Juwita, siapa lagi? Kemudian Bung Jumudi belum hadir. Belum masuk. Jadi termasuk pendengar setia radio ini. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau malam ini topiknya adalah mengangkat masalah anggaran. Yang saya tadi lihat di di WA. Iya. Ada. Nanti akan kita sampaikan narasinya nanti. Langsung aja, enggak apa-apa. Iya. 25 juta untuk anggaran apa? Di PBD. BPBD ya, BPBD. Badan yang baru dibentuk. Ya.
Kemudian dibandingkan dengan 3 miliar. 9,3 miliar untuk perjalanan dinas. DPRD. Itu sangat-sangat berbahagia. Jadi perjalanan dinasnya bikin aja mungkin sebulan sekali. Iya. Itu kan harus dihabiskan. Iya. Nah, dan memang saya dengar mereka ada di Malioboro sekarang. Iya. Wow. Sementara masyarakat di sini teriak-teriak. Iya. Ada yang kurang makan, ada yang makan singkong, Iya. campur nasi. Kebetulan di sini ada tokoh masyarakat juga dekat saya ini, Iya. Bapak Muhammad Cornelius Iya. dari Desa Morutu. Oh iya. Tapi beliau ini juga melanglang buana Iya. di seantero Indonesia ini. Dan beliau pernah mengunggah status nasinya sama singkong dicampur. Iya. Iya. Ya karena memang waktu itu katanya sama saya berasnya kurang. Betul. Ya karena yang makan banyak, ya udah campurnya dengan singkong. Iya. Lalu saya bilang hati-hati, nanti bisa ditangkap sama adat. Iya. Katanya nangkap tuh yang gak punya adat. Orang biasa makan itu dari zaman nenek moyang, kok ada yang keberatan katanya. Nah, itu berarti nggak ngerti adat. Beliau bilang itu. Tapi nanti mungkin beliau nyelip-nyelip itu. Oke, bisa. Telepon sama SMS ke radio. Oke, boleh. Nah, kembali ke pokok persoalan. Di BD dengan 25 juta. Mungkin 2 atau 3 kali turun sudah habis. Kalau terjadi kebakaran kemarin di daerah Pajaipat ya. Iya. Oh iya benar, ada. Nah, itu sekali turun berapa juta minyak segala. Ada berapa pemadam yang turun? Kurang kopi, cuman ada bukti video mereka turun, bahkan ada dalam gambar video tersebut begitu capeknya mereka pada saat turun. Iya. Itu ada satu grup dibantu oleh rekan dari grup lain, mereka ada grup-grup sepertinya yang saya baca di media. Ya, yang jelas mereka kan perlu biaya untuk turun. Pemadam itu bukan pekerjaan mudah. Jadi kalau ada petinggi di Bartim itu menganggap itu mudah, suruh mereka yang ikut madamkan api. Kita lihat bagaimana wajahnya. Yang kedua, bandingkan dengan biaya perjalanan dinas Dewan yang 9,3 M. Itu sebenarnya jadi pertanyaan malah, apakah mereka itu betul-betul wakil rakyat? Atau wakil untuk menggerogoti uang rakyat? Nah itu. Iya. Iya. Sekarang mereka ketika rakyat memerlukan mereka melakukan penekanan terhadap pemerintah kabupaten, mereka tidak berani bersuara, buka mulut. Ini kan ada apa? Padahal dalam undang-undang mereka punya hak angket, hak interpelasi, dan hak mengajukan pertanyaan. Ya kalau fungsi, mereka punya fungsi pengawasan. Tapi selalu disepelekan fungsi pengawasan itu. Ini yang saya bingung. Otak-otak yang ada di DPR itu ngerti nggak pengawasan itu apa sih? Padahal kan rata-rata sarjana di situ. Mungkin ngerti saja senior, sangat mengerti. Sangat mengerti. Tapi kenapa melelo? Memble. Nah, itulah yang cerita itu. Nah, itu. Nah, lalu di sana kan ada tim ahli. Kalau anggota DPR nggak ngerti, tanya tim ahli dong. Nah, kalau saya selama saya jadi tim ahli 2 tahun di DPR itu, saya selalu minta kesempatan untuk saya bicara. Lah, anggota tim ahli yang ada, waktu RDPO diam aja kayak bebek kekenyangan. Makan gaji buta apa? Ya iya kan, duduk diam. Datang duduk diam duit. Anggaran yang 9,3 M itu, kalau ditelisik untuk apa? Perjalanan dinas apa sih? Hasil dari perjalanan dinas itu apa? Iya. Pernahkah itu diimplementasikan kepada masyarakat sebagai wakil mereka? Misalnya ke Jogja,
Perjalanan dinas untuk apa ke Jogja? Apa yang dipelajari di Jogja? Atau apa yang ingin ditiru dari Jogja itu? Jogja itu pertama daerah wisata nomor 2 setelah Bali. Yang kedua, dia daerah istimewa. Ya, justru itu. Jadi peraturan-peraturan yang banyak terdapat di Jogja itu yang memang terkonteks dan terkait dengan kondisinya sebagai daerah istimewa. Istimewa, daerah kerajaan lah anggap. Ya, Nah. lebih tepatnya begitu. Itu timur mau dijadikan kerajaan. Iya. Nah, jadi pertanyaan kita itulah, kegunaan dari perjalanan dinas ini apa sih urgensinya untuk Kabupaten Batu Timur ini? Batu Timur ini hampir 19 tahun loh. Tapi kok begini-begini? Kita lihat lewat Pulang Pisau aja kalah. Kita lewat segala. Makanya saya sering ambil bandingan itu seperti Batu Kajang. Kenapa? Batu Kajang itu hanya kabupaten, hanya kecamatan, kok bisa begitu? Kita kabupaten kok bangga-bangganya. Covid aja nomor 1. Zona hitam. Iya, zona hitam ini. Nggak tahu kalau sudah zona hijau sekarang ya. Ya, saya tahu, Ya. saya ngerti. Itu. Saya dengar kemarin saya lihat di status itu masih naik. Naik terus, tren kita lagi naik ini. Nah, tren lagi Kita naik, lagi berarti naik, tetap iya. zona hitam. Tren kita lagi naik ini. Nah, apa peran bagi rakyat untuk hal ini? Betul nggak salah terlalu buang-buang duit untuk perjalanan dinas. Karena kelihatannya perjalanan dinas juga flashbacknya untuk kabupaten ini nggak ada saya lihat. Ya kita lihat Jogja adalah kota pariwisata. Ya. Ya di sini pariwisatanya yang mana yang menghasilkan uang di Batin? Adalah. Boro-boro mau menghasilkan uang dari pariwisata. Kita membenahi saja objek pariwisata itu nggak bisa. Saat ini Duitnya kita nggak ada. penataan memang. Penataan untuk itu duitnya nggak ada. Memang mau naik ke gunung itu terbang apa pakai payung, terjun payung. Jadi bikin infrastruktur dong. Boro-boro infrastruktur. Jalan yang ada aja mangkrak. Ya. Jalan lingkar, kayak mana yang lingkar-lingkar. Melingkar-lingkar kayak ular. Akhirnya nggak jadi juga. Jadi persoalannya memang inilah Batin itu. Jadi yang menentukan anggaran ini juga otaknya ditaruh di mana? Di dengkul kali ya. Nggak apa-apa dia dengar, nggak apa-apa. Mau keberatan tuntut saya. Ya. Ya saya siap hadapi. Saya yang bilang nggak punya otak orang-orang ini. Nanti kalau mereka dibilang begitu marah senior. Ya biar dia marah sama saya. Nggak ada orang nggak tahu bodoh kok. Ya ini saya marah jengkel karena kami berjuang untuk mendirikan kabupaten ini. Iya. Tunggang langgang, bukan untuk tujuannya enak-enak goyang kaki semua. Untuk kepentingan rakyatnya. Untuk kepentingan rakyat seharusnya. Jadi salah satu tujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Batin. Ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini memang harus diperhatikan oleh rakyat masyarakat sendiri. Kasih tahu semua masyarakat bahwa ternyata apa yang kita harapkan dari DPR tahun-tahun kemarin tuh tidak terwujud apapun. Tidak punya nyali semua. Ya karena pimpinan dewan sudah dapat mobil baru semua, Fortuner. Iya. Iya kan? Pajero Dakar. Pajero diesel ya. Pajero. Pajero itu ya Yang diesel, mobil yang diesel. inilah. Mewah. Ya iyalah. Pajero Ya. Dakar itu kelas Dakar. Ya, makanya Pajero. Kalau dipikir-pikir itulah
kegunaan anggaran-anggaran yang seperti itu dianggarkan. Itu seharusnya betul-betul mencapai sasaran. Target yang dicapai dengan anggaran itu apa dari perjalanan dinas itu? Itu yang seharusnya dipikirkan. Tapi emang gua pikirin katanya. Kan gitu. Mumpung ya. Iya. Emang gua pikirin. Jadi itu mungkin yang saya ingin sampaikan, bahwa makanya dihimbau aja lewat radio ini. Anggota-anggota dewan yang tidak berpihak kepada rakyat tahun 2024 tuh jangan dipilih. Nggak perlu. Jadi ini biar masyarakat tahu ya seniornya. Ya. Ya supaya mereka melihat orang-orang yang dipilih ini kayak apa. Saat pandemi masyarakat menjerit begini, mereka rame-rame ke Jogja. Saya nggak tahu berapa orang jumlahnya. Komisi berapa yang berangkat? Kalau menurut informasi yang mudah-mudahan ini benar ya informasi ini, kurang lebih 13 orang. 13, separuh. Kurang lebih ya, kalau ada kurang sedikit. Ya, separuh kan? Yang kalau dihitung sih 50+1. Iya, kan anggota dewan 25. Kalau 13 udah setengah plus 1. Nah ini yang yang menjadi pertanyaan kita. Jadi kalau misalnya terjadi komplain apa segala macam, keputusan suara 50+1 ya. Iya, sepertinya sudah diantisipasi. Jadi kalau perjalanan dinas segitu besar dianggarkan, berarti berebutlah yang mau datang, yang mau pergi sesuai dengan tupoksinya. Tetapi itu RDPO ada yang berani datang. 5 orang, 6 orang, 7 orang. Iya. Ini pas ini. Nggak berani. Ketika RDPU yang datang cuman 4, 5, 6, 7 paling banyak 7. Iya. Itu sudah setelah perjalanan kok terlihat banyak sekali gitu ya. Rame-rame. Jadi kan itu menandakan bahwa mereka wakil rakyat ini tidak mampu berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Karena banyak yang alergi kalau ditanya atau diserang oleh masyarakat. Mereka nggak bisa jawab. Ya. Iya. Nggak bisa jawab kok. Makanya mereka. Jadi tujuan mereka untuk menjadi anggota DPRD mewakili masyarakat itu apa sebenarnya ya? Tujuan mereka itu ya. Katanya sih mewakili masyarakat, mewakili kepentingan sendiri. Ya kan demi dapat uang dengan gaji yang lumayan besar. Itu saja nggak ada mereka mikir untuk masyarakat, kemajuan masyarakat tuh nggak ada, omong kosong lah. Kalau mereka mau memikirkan kemajuan masyarakat, mereka menghadapilah RDPO itu supaya rame-rame mengeroyok pemerintah dengan apa? Dengan saran pendapat dari masyarakat ini mereka sampaikan. Nah kalau dilaksanakan RDPO ini dilaksanakan, dibuatlah rekomendasi oleh DPR ke pemerintah kabupaten supaya pemerintah kabupaten menindaklanjuti apa yang dibicarakan dalam RDPO. Nah, kalau itu tidak ditindaklanjuti, maka ada undang-undang yang menyatakan bahwa mereka berhak menjalankan pengawasan mereka itu. Bahkan ada pemanggilan itu, ada pemaksaan penyanderaan loh ya. Nah, iya, itu sampai ke interpelasi sama ini. Kalau pengawasan ini tidak digubris, DPR berhak bikin surat lagi. Nah, kalau tidak digubris, ada hak angket. Digubris, masuklah ke hak interpelasi. Senior, ini mau ditanya sedikit senior ya. Kemarin kan ramai sekali wacana interpelasi ini senior. Iya. Kan senior sempat hadir juga kan waktu itu. Kan? Nah, jadi sempat minta support sama masyarakat. Seperti senior ini kan support terus ya, saya dengar ya. Selalu support ya. Nah, setelah menggelinding bola interpelasi, ya kan? Tidak lama itu diam. Ya kan? Ya. Tidak lama itu diam. Anggaran COVID pun yang sebenarnya kata Pak Cilik kemarin setelah
paripurna ditanya sempat terbongkar sekitar hanya kurang lebih 30% saja realisasinya. Itu juga diam, gitu kan? Dan di awal tahun waktu saya ada WA kok minta APBD, ya kan? APBD dan tidak pernah dikasih walaupun dalam bentuk PDF-nya. Itu juga tidak pernah dikasih. Dan setelah awal tahun ketika ini diminta lagi gitu kan, juga tidak dikasih gitu kan. Dan kemarin beberapa hari terakhir kemarin agak-agak kaget setelah refocusing. Ternyata untuk perjalanan dinas saja 9,3 M. Itu yang mau saya tanyakan. Iya. Dari wacana interpelasi, kemudian persoalan pengelolaan COVID yang memang kita sangat prihatin, daya beli masyarakat turun gitu kan. Di awal mereka berteriak kok. Tapi kenapa kesininya diam? Kenapa kesininya diam? Kira-kira bisa menduga enggak? Apakah ada kaitannya dengan persoalan yang baru terjadi sekarang ini, Senior? Saya yakin ada. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Iya. Dan memang itulah tujuan dari oknum-oknum ya, tidak semua anggota dewannya. Orang-orang. Tapi sebagian besar dong tentunya sudah ini. Sebagian besar dong ya tentunya. Ya sebagian besar. Jadi tidak semua tapi sebagian besar. Ya. Tidak ada mereka mau memikirkan nasib rakyat. Lu makan kayak enggak kayak. Emang gua urusin katanya. Yang penting gua yang enak. Pekerjaan dinas sekali dapat puluhan juta. Ya. Gitu ya. Ya. Lihat-lihat pantai. Iya. Oh, iya. Lihat Borobudur. Malioboro. Iya. Kuliner di situ enak-enak. Makan gudeg Jogja. Wah. Kalau di Bartim ini makin menurun daya beli ya, biar aja mereka nggak lihat ya. Mereka nggak ada mikir kok itu. Itu yang kena rentenir yang di pasar jual-jual sayur, jual apa itu, kangkung, jual apa namanya pakis itu. Mana ada mereka mikir sih? Nggak ada kok. Kalau mereka mau berpikir. Tapi kalau kita berkata begini mereka marah nanti, Senior. Marahlah. Iya. Marahlah nggak apa-apa. Ya kita jadi sudah berjuang berkorban untuk Bartim supaya berdiri sebagai kabupaten. Mereka enak duduk sekarang, harusnya mereka memperhatikan pembangunan, memperhatikan juga kesejahteraan masyarakat. Keluhan-keluhan dari masyarakat itu bagaimana? Itu mereka harus perhatikan. Jadi kalau mereka hanya ongkang-ongkang, kemudian dengan dana yang sekian M untuk pekerjaan dinas per tahun. Wah, itu kan sudah jadi keberhasilan bagi mereka, bagi kantong mereka. Oh, keberhasilan bagi kantong mereka ya? Bagi kantong mereka. Bukan baru kali ini jadi. Saya tidak pernah, Senior, masalahnya terjun ke dunia politik praktis. Siapa? Saya tidak pernah terjun ke dunia politik praktis seperti ya kan? Karena kalau Senior kan pengalamannya sudah sangat tinggi dalam dunia politik begini kan. Jadi ya bagaimanapun kan anggaran ini begini loh, Senior ya. 9,3 M anggap sudah nanti direfocusing 25%, ya kan? Sekitar 600-an sekian lah. Ya kan? Atau kurang lebih 600 juta. Berarti masih sekitar hampir mencapai angka 9 M kan begitu. Iya. Berarti kan perjalanan dinas ini tingkat kesibukannya tinggi sekali, Senior. Nah iya, kan hotelnya kalau di Jakarta hotel bintang. Maksud aku begini, Senior. Iya. Artinya tingkat kesibukannya begini. Karena angkanya sangat fantastis, berarti dalam 1 minggu itu kan hari kerja kita di luar tanggal merah itu kan 5 hari, Senior. Ya. Dalam 1 bulan berarti 20 hari. Kan begitu. Dalam 1 tahun sekian, apabila kita kali bagi jumlah kurang dan tambah, begitu kan? Dan kita hubungkan dengan kinerja mereka di kantor untuk menggodok semua yang ada di Bartim. Mereka itu punya waktu berapa hari sih di kantor? Iya, betul. Kalau melihat dari angka yang fantastis ini di perjalanan mereka sangat sibuk sekali. Mereka punya berapa hari dalam seminggu di kantor?
Saya pikir kalau secara hitung-hitungan ini bisa dihitung. Iya. Ya maka itu sekarang Ya kita kan? kita bandingkan juga dengan anggaran-anggaran yang ditetapkan untuk DPR. Iya, oke. Salah satu itu tadi adalah Selamat kerja- selamat datang Pak Cilik. Pak Cilik nanti bisa saya hubungi kalau bisa putus deh. Oke. Aku bilang nggak jadi, aku tunggu-tunggu telepon nggak ada. Oh iya, ada. Ada saya telepon berapa kali tadi. Bisa saya hubungi Pak? Ya, Iyalah. mohon ditahan sejenak. Oke, Mungkin mohon sinyalnya kali. Oke, mohon diputus Pak, nanti saya akan hubungi dan Oke. Oke, baik. Bung Badowo ditunggu sesaat dan Anda masih bersama kami di Radio Kesani Anda. Mendengar saya. Menangkap Honda BRV atau Scoopy, tekan 1, 2, 3, atau 5 untuk berlangganan NSP ini, tarif 9.900 untuk 3. Halo. Anggaran Iya. 3. Oke, baik, masih bersama Bung Jos dan Bung Badowo, ada Pak Cilik, ada Ya, Bung Yani silakan. dan Bu Cita. Silakan Bung ini- Badowo dilanjut dulu. Bung. Halo. Ya, halo. Sebentar. Ya. Ini kebetulan ada teman saya, Mm-mm. Pak Muhammad Cornelius, juga tokoh dari masyarakat sebetulnya. Oke. Ya. Nah, jadi dia bisa juga nanti kita gabung. Oke, boleh. Ya, boleh. Boleh. Nah, biar dia saya suruh tadi saya kasih nomor kita. Mm-mm. Mohon izin pakaiin langsung dengan nomornya Bung Badowo atau ada nomor sendiri mungkin? Ya, nanti dia nomor sendiri nanti kasih tahu ini orangnya. Salam. Oke, baik. Oke. Ya, Oke. Selamat malam. Oh iya. Selamat malam Bung Cornelius. Iya. Salam sehat ya, salam kenal ya. Kayaknya walaupun baru kena Diano, kayaknya pernah kopi juga nih. Iya. Salam sehat, salam persahabatan. Ya, nanti mungkin saya pakai nomor saya sendiri yang dari 2988 nanti. Oke, balik nanti bisa di SMS-kan ya ke kita nanti atau miss call nanti biar saya hubungin. Oke, Dan nih, saya balik, Pak. sebelum dilanjut silakan salami, ada Bung Cilik, ada dari DPR, ada Bung Yandi, ada Bung Badowo, Bu Juita ada. Silakan salami dulu. Oke. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam. Selamat malam. Pak Muhammad Cornelius yang lahirnya di Timur Tengah nih. Ada orang ini. Jadi yang satunya bapaknya orang Arab, ibunya orang Yahudi. Jadi Iya, gabung iya. pada orang ini. Terima kasih. Salam sehat, Bang. Iya. Makanya namanya jadi Muhammad Cornelius lah. Iya, makanya namanya Muhammad Cornelius. Jadi kelahiran Timur Tengah. Iya, campuran. Oke, baik, terima kasih Bung Cornelius. Ya, ini share balik ke Pak Bedu. Iya, Bung Senior, silakan dilanjut Bung. Ada Bung Cilik, mungkin tadi terputus sedikit, mohon maaf. Silakan. Nanti saya takut Untuk yang telepon nanti ini ya, yang telepon nanti ada waktu sendiri ya. Saya akan hubungi dari telepon Anda nanti, silakan. Silakan lanjut Pak Bung Badowo. Ya itulah tadi kan makanya saya singgung-singgung Pak Cilik tadi, kebetulan baru masuk ini. Iya. Ya. Jadi kalau interpelasi kemarin Pak Cilik saya sudah cukup antusias mendengarnya. Iya. Karena sekian orang yang akan tapi akhir-akhirnya kecewa juga. Akhir-akhirnya benyem juga lah. Yang berani hanya beberapa orang. Ya, yang jelas yang kita sorot malam ini adalah di luar orang yang berani, termasuk Pak Cilik. Ya itu. Jadi inilah yang kita soroti adalah kawan-kawan yang menjadi wakil rakyat di sana, tetapi ternyata tidak ada Tidak punya nyali. ke masyarakat, ke rakyat. Ya tidak punya nyali lah. Tidak punya nyali, itu yang jelas. Tapi saya Iya. bingung kok. Pak Cilik mungkin sudah sering ke Jogja mungkin ini. Iya. Saya takut Pak Badowo ke Jogja karena rawan di sana. Ini termasuk kepala dinas Kominfo kemarin kan ke Jogja karena dia pulang ke kampung. Iya. Sekarang itu satu rumah positif. Iya. Nah, jadi tumben-tumbennya ini Pak Cilik nggak ikut kan? Ya saya karena saya sudah memikir saya sudah tua kan, takutnya rawan tercemar terpapar itu Pak Badowo. Jadi Oke. saya kira kalau bisa menghindar, saya pikir lebih baik menghindar. Ya. Nah, Kalau jadi oleh sebab itu
Saya angkat tangan, aku bilang. Artinya kalau ke Jogja, mohon maaf saya tidak bisa ikut, saya bilang kan gitu. Yang lain malah rebutan. Ya. Jadi itulah Pak Cilik, kita menyuruh bukan apa-apa. Kita bukan iri dengki, tidak. Ya. Tapi anggarannya untuk perjalanan dinas sekian itu, ya tadi dibandingkan dengan BPBD yang baru terbentuk, Ya. itu hanya 2 atau 3 kali turun mereka sudah habis duit 25 juta itu. Iya, iya. Dan kebijakannya itu katanya itu berada di tangan Sekda. Iya. Nah, sekali-sekali lah coba Sekda itu ikut untuk memadamkan kebakaran. Iya, dicoba dibawa kan? Coba. Iya. Supaya dia ngerti Pak Cilik. Saya sepakat Bung Senior. Ya. Supaya dia Coba sekali-sekali kan. Termasuk kalau bisa orang nomor satunya dibawa. Iya. harusnya Iya. kayak Ahok, kayak Jokowi. Iya. Kalau Jokowi digelar tikus got Iya. karena berani masuk ke dalam got. Ahok Iya, juga. iya. Iya. Presiden saja berani. Iya. Iya. Jadi itu coba kita coba gimana lah supaya Sekda, kemudian Bupati, ya sebut aja Bupati, kenapa sih? Supaya mereka ikut memadamkan kebakaran itu. Iya, ketua DPR, wakil ketua kan? Merasakan bagaimana Iya. memadamkan kebakaran itu. Ketua DPR, wakil ketua termasuk unsur mustikanya kan? Ya bisa juga. Iya. Ya, supaya mereka memahami bagaimana mereka bekerja di lapangan itu. Kalau saya anggota DPR siap, Bung Senior. Siap terus. Iya. Oke, Kalau saya siap terus kalau saya. Tapi kalau Pak Cilik, kalau saya zaman Bahuma dulu sudah siap istilah tahu sudah kayak apa memadamkan api. Susah. Saya sering Bung Senior karena kebetulan di Bagantis itu kebun karet kami sering mau dilahap api kan, saya memadamkan kobaran api yang sedang tinggi itu. Bahkan di belakang saya pernah masih ada tanda kena api ini, Bung Senior. Ya, aku sama waktu Iya. aku di tanganku masih ada tanda sampai hari ini. Iya. Makanya jadi kita tidak takut kalau ikut memadamkan itu, Bung Senior. Jadi kita dalam hal menentukan anggaran seharusnya juga rasional lah. Iya. Bab 25 juta untuk berapa kali turun? Artinya Bung Senior nanti itu kalau bisa anggaran itu memang harus dirapatkan melalui DPR karena ini belum dirapatkan melalui DPR kelihatannya. Ditentukan sendiri oleh kuasa pengguna anggaran itu mungkin. Nah, inilah. Iya. Artinya akhirnya kita tidak bisa memberikan masukan, Bung Senior. Ya. Karena dia adalah kepala apa? Pengguna anggaran. Dia kan mengapalai seluruh SOPD yang ada. Artinya yang jelas sebaiknya itu karena ini untuk kepentingan masyarakat harus punya pertimbangan yang rasionalis lah. Ya, gitu. yang matang, ya, jangan asal-asal aja. Jangan asal-asalan kan gitu. Artinya Kalau menentukan itu jangan seenak perut kan gitu. Atau ada faktor X. Iya. Ya, Atau ada faktor X. ya mungkin juga. Iya. Artinya serba mungkin kan gitu. Serba mungkin. Serba Iya. mungkin. Oke. Ya. Silakan. Oke, baik. Oke. Dari saya dulu. Oke, baik, Bung Senior. Terima kasih banyak. Pak Cilik mungkin bisa sudah tahu temanya atau bagaimana? Mungkin silakan. Saya kira lanjut aja dulu karena saya baru bergabung ini kan Iya. jadi belum mendengar ya. Gitu. Apakah perlu saya angkat lagi untuk narasinya? Terakhir nanti. Pak Cilik terakhir baiknya karena waktu kita. Iya, oke. Baik. Iya. Apa Silakan aja dulu yang lain. Oke, baik. Apa perlu saya angkat lagi untuk narasinya? Iya. Terakhir nanti Bung Jos. Terakhir Iya. nanti. Oke. Nah. Oke, baik. Maksud saya untuk narasi, apakah saya angkat lagi? Perlu? Iya terakhir karena aku pun akan mengungkapkan sesuai narasi sama Oke, saja. baik kalau gitu. Iya, sama saja kan gitu. Oke, kalau itu Bu Jiwita silakan Bu. Menurut tanggapan Anda dari masyarakat bagaimana berkaitan dengan ini? Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam pemirsa Radio Monika FM yang layang sekitar yang bisa menangkap suara dari siaran kita pada malam hari ini. Untuk tema dan untuk
Ini memang menurut saya itu cukup bermakna sekali. Karena perbandingan angka di perjalanan dinas yang 93 DPRD dan untuk 25 juta sekian. Kalau saya lihat itu memang angka yang sangat jauh sekali. Kalau kita lihat kembali bahwa kondisi Batu Timur yang sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mendowo tadi, bahwa sudah masih di posisi number one atau posisi zona hitam tadi katanya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan memasuki kemarau. Artinya kemarau ada kemungkinan nanti kita berhadapan dengan yang namanya kabut atau berhadapan dengan polusi udara. Jadi angka ini sangat menurut saya itu tidak masuk akal gitu loh. Perbedaannya cukup jauh sekali dengan perjalanan dinas yang seperti yang disampaikan tadi. Walau perjalanan dinas itu sesuatu yang sudah diprogramkan, artinya bertujuan untuk sesuatu yang juga penting, tetapi kita tengok kembali ke situasi kondisi Barito Timur itu sendiri dulu. Saya kurang tahu apakah cuma perjalanan dinas yang angka sekian itu cuma untuk Jogja atau ada perjalanan dinas ke lain. Yang pasti itu bunyinya itu untuk perjalanan dinas. Jadi bagaimana sih bagaimana sih kebijakan atau penguasa anggaran itu membuat angka itu terlalu tinggi ya? Iya, terlalu tinggi gitu loh. Pertimbangan yang seperti apa yang mereka lakukan kok tega gitu. Karena penanganan bencana di daerah kita ini memang cukup harusnya dipandang serius gitu, dipandang serius gitu loh. Sedih kalau saya sebagai masyarakat sangat sedih ini, kalau apalagi ini kalau sudah diketahui oleh khalayak banyak yang seperti ini. Karena memang benar bahwa Barito Timur itu terjadi atau bisa menjadi kabupaten itu terdiri dari masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, Barito Timur ini nggak jadi kabupaten. Mungkin belum jadi kabupaten gitu. Harusnya masyarakat Barito Timur itu lebih diperhatikan, diprioritaskan untuk kesejahteraan. Baik itu kesejahteraan di bidang pembangunan fisik maupun non fisik. Karena menyangkut ke masa depan Barito Timur itu akan yang seperti apa. Keluhan sana sini di Barito Timur saya lihat begitu banyak, baik itu infrastruktur, baik itu usaha ekonomi, baik menengah maupun yang di bawah menengah, mungkin menyedihkan sekali. Harapan saya sebegini, tolong koreksi kembali kepada pemangku jabatan yang punya kewenangan untuk sebijak mungkin, artinya menetapkan anggaran-anggaran itu. Perhatikanlah masyarakat. Kasihan masyarakat Barito Timur. Saya tidak mau kalau membanding dengan kabupaten-kabupaten lain, saya enggak. Karena Barito Timur itu coba bikin wajah Barito Timur itu sendiri yang sedemikian baik. Jadi jangan kita hanya berkaca dari kabupaten lain, tetapi ciptakanlah Barito Timur itu menjadi wajah-wajah Barito Timur yang asli, yang baik, yang bisa memotivasi dari kabupaten lain. Justru begitu maunya saya. Gitu. Kalau melihat dari angka-angka yang dilihat ini, memang menurut saya sesuatu yang nggak masuk logika gitu loh sepertinya. Kasihan Barito Timur, kasihan masyarakat Barito Timur. Itu yang dinas bukannya dinas baru ya, itu ya yang Damkar sama BPBD itu ya. BPBD ya. Iya, BPBD itu ya, sama Damkar itu kan satu kesatuan itu. Mereka kan
ada sesuatu atau seperti ya kebakaran di mana di Barito Timur ini kan, yang jelas mereka itu garda terdepan saya pikir. Iya. Iya, garda terdepan saya pikir untuk cepat penanganannya, baru yang lainnya. Artinya yang pemegang tongkat pertama adalah mereka dari Jadi badan itu sendiri. kalau poin yang saya dapatkan berarti dengan anggaran 25 juta itu tidak masuk akal, Bu ya. Tidak masuk akal. Oke, baik Bu Juwita. Oke. Dibanding perbandingan ini. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita. Silakan untuk standby. Anda masih bersama kami di Kelumusan Anda, dan sebelum Bung Yandi akan saya terima telepon dulu. Anda masih tetap bersama kami di Radio Kesayangan Anda. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasina di talk show malam hari ini, yaitu berkaitan dengan 25 berbanding 9,3 M. Mungkin di ujung telepon sudah ada yang gabung. Halo, Monika Surya FM. Pak Lelu. Ya. Anda mungkin sudah menyimak, Pak Lelu, berkaitan dengan tema malam hari ini. Apakah sudah menyimak atau belum? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada Pak DPR, Pak Cilik, ada Bung Badowo, ada Bung Yani, ada Bu Juwita. Silakan komentarnya, silakan. Ya, buat Pak Badowo, buat Pak Cilik, buat Yani, Ibu siapa tadi? Ibu Juwita. Malam. Buat Ibu Juwita, Bunda salam sehat. Oke, makasih. Salam hormat dari saya. Saya sudah menyimak apa yang disampaikan tadi. Iya, Itu silakan. tanya bagi saya itu. Perjalanan dewan itu kemana itu? Itu apa kerja mereka? Biasanya sih studi banding. Apakah mereka itu perjalanan dinas? Ya, Atas dibanding. studi banding biasanya. Kalau dibanding itu, kenapa jauhnya ke sana? Bisa juga ya nanti ditanya Saya mereka penasaran. aja. Iya benar-benar. Kalau dibanding itu dari kabupaten ke kabupaten lain yang sama di Kalimantan Tengah ini. Kalau gitu tuh cuma menghabiskan uang. Studi bandingnya ke daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa, karena daerah itu adalah, kenapa daerah istimewa? Karena memiliki karakteristik yang masih hidup dan tumbuh sebuah kerajaan di dalamnya, gitu kan? Nah, mungkin itu mau yang dijadikan perbandingan gitu. Itu salah mereka itu. Gitu ya. Tidak ada yang untuk memajukan Bartim kayak gitu tuh. Mereka itu cuma menghabiskan uang. Dia perjalanan ke sana itu sekian, dia bikin sekian, dibawa pulang lagi uangnya. Nah itu, yang sangat jelek sekali Bartim ini. Itu ya, Pak Lelo ya. Kita kembali ke pemerintah. Nah pemerintah apa juga setuju yang kayak gitu. Kalau tidak mereka di dalam sana. Nah itu yang menjadikan kita masyarakat kecil ini. Coba uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Uang itu digunakan untuk keperluan Kabupaten Barito Timur ini. Apakah mereka ini itu memindahkan kembali ke kecamatan? Itu yang jadi sebenarnya bagi kita. Iya, Jangan benar. lihat selama Ampera ini menjadi bupati tidak ada sedikit pun kemajuan Bartim ini. Hampir jadi kecamatan. Pak Lelo, nanti kalau ada orang mendengar ini marah, ada yang marah, nanti gimana Pak? Silahkan marah, datang ke era ini, saya siap menghadapi mereka. Iya. Siapa manusianya. Karena memperjuang Bartim ini dari mulai saya doang di sini. Sampai ke bupati yang ada ini saya nggak tahu kayak gini ini. Kepentingan masyarakat apa yang dia bina, untuk pembangunan apa. Karena pembangunan yang ada itu semua itu masih dipimpin oleh Jain Alkim dulu jadi bupati. Iya. Tidak ada yang di bawah pimpinan Ampera ini yang bisa memajukan Bartim. Nah, makanya saya itu melalui talk show ini, saya itu memikirkan pemerintah Kabupaten Barito Timur ini. Malah banyak ada yang Bartim yang tidak maju ini, tapi dewannya senang-senang aja ya Pak ya? enggak. Nah, anggota dewannya senang-senang aja, Saya buktinya mereka jalan-jalan ke Jogja. gitu. Ya, Karena berarti begini, mereka jalan-jalan ke Jogja. waktu mereka pemilihan itu
datang ke masyarakat, oh kamu ini kena om saya, kakek saya. Kalau mereka sudah jadi karyawan, mereka nggak tahu-tahu. Iya. Itu. Yang penting mereka itu sudah jadi orang. Nah itu. Apakah dikembalikan jadi kecamatan Kabupaten Batu Timur ini? Mudah-mudahan tidak, Pak. Mudah-mudahan tidak. Iya. Kalau kayak gini terus, tidak ada yang kemajuannya, malah seperti kecamatan saya rasa di Pertim ini. Tidak ada sama sekali yang dipimpin Ampera ini untuk membujukan pembangunan, nggak ada. Cuma itu penjelasan yang saya sampaikan. Saya sangat marah ini. Oke, terima kasih. Yang sabar Pak Lelo. Yang sabar. Jangan bawa mendah Pak Lelo. Oke, baik. Baik, terima kasih, Bang. Masih ada Pak Cilik di sini. Iya. Sebentar. Pak Lelo sudah cukup ya, Pak Lelo ya? Ya. Oke, makasih Pak Lelo. Terpaksa saya putus Pak untuk ada yang masuk lagi. Kemudian sebentar. Masukkan aja dulu. Karena Cornelius kan mau masuk gitu. Iya, sebentar ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, Anda masih bersama kami di Radio Kesayangan Anda, Monika Surya FM. Dan terima kasih atas gabungnya Pak Lelo dari Harara. Kita tunggu sejenak. Oke. Mohon maaf untuk Pak Lelo saya putus, untuk yang lain masuk lagi. Silakan untuk yang masuk lagi, silakan. Halo Monika Surya FM. Radio Robert. Iya, dengan Bung Yandi. Oh iya, silakan Bung. Ada Yandi juga namanya. Lama nggak gabung. Iya. Silakan Yang Bung. kembar nih. Nah, ini muncul lagi kata-kata Soekarno nanti nih. Iya. Ini bukan. Ini saya mau tanya. Iya, silakan. Masalah tadi kan anggaran 25 juta tadi. BPBD untuk penanggulangan bencana itu. Iya, 25 juta. Oh, 25 miliar kalau Bantuan 25 juta berbanding dengan 9,3 miliar ya. Iya. Yang saya tanyakan gini Pak, di 2021 ini ada nggak perbaikan jalan atau bangunan itu perbaikan jalan itu untuk rehab tahun 2021. Mungkin Pak Cilik nanti yang menjawab nanti. Ya, satu. Yang kedua Pak, yang saya tanyakan ini mengenai pemerintahan tentang sila kelima Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, yang namanya keadilan itu di mana? Letaknya keadilan mana? Seorang lelaki ini menurut saya itu adalah pimpinan. Seperti saya kan memimpin anak saya, istri saya kan, itu jelaskan pemikiran itu keadilan ada di pikiran saya sendirilah. Jadi kan saya artinya bukan memberikan janji, tetapi memberikan bukti. Anak saya kalau saya berikan janji, pasti dia menagih. Tapi kalau saya memberikan bukti, saya tidak janji. Bukti yang utama kan lebih daripada janji kalau bukti itu. Nah, itu yang saya tanyakan Pak tentang keadilan sosial. Sila yang kelima keadilan sosial itu. Iya, jalan dan keadilan sila kelima. Itu nanti tolong dijawab ya Pak. Oke, terima kasih Bung Yandi. Ya, terima kasih banyak Bung Yandi. Oke, baik. Selamat semuanya. Double Bung Yandi, nanti Pak Cilik bisa jawab nanti ya, Pak Cilik. Sebentar sebelum ini silahkan ada yang masuk lagi, satu rekan lagi silahkan. Mohon maaf tadi nggak bisa ngangkat karena memang sudah penuh. Silakan untuk yang masuk lagi, satu orang boleh. Ada 87 boleh masuk, ada 118 boleh masuk, silakan. Ayo, sekarang saya tunggu. Dan ayo silakan untuk rekan-rekan yang mau gabung di 0813 4911 7711 sekarang saya terima Anda. Pak Cilik Pak Cilik silakan dijawab Pak Cilik berkaitan dengan ini Pak. Jalan, adakah pembangunan jalan nggak amal tahun ini? Dan ini sebentar ada yang masuk lagi, tunggu. Sebentar Pak Cilik. Ada program. Pak Cilik ditahan dulu Pak Cilik, ada yang masuk. Oke, halo Monika Surya FM. Iya. Halo Monika Surya FM. Halo. Ya, dengan siapa nih, di mana?
Aku ini Ibu Hardi. Bu Ardi di Gandrung. Iya, Bu Ardi silakan Pak Ardi. Ada Pak Cilik, ada Pak Bardo, ada Bung Yandi dan Bu Cita. Iya, singkat Iya, saja. ini hujan lebat. Ya hujan lebat ya. Singkat Ya mudah-mudahan hatimu nggak hujan ya hari ini ya. Mohon maaf kalau ini kata-kata aku ini banyak yang kurang. Iya. Mau aku ini bangsa Indonesia tapi bangsa. Iya, nggak apa-apa. Juga. Ya lanjut apa ya? Manyannya bisa Iya. manyan aja. Silakan Bu. Nah, Silakan Bu. Yuk. iya. Manyan saja Bu. Iya kenapa Pak lanjut? Pendekkan aja. Lanjut aja. Lanjut Bu. Nah, Dengarlah, Iya. Renge. siang tadi ada wakil kades mengantar surat ketua RT untuk ketua RT Iya. untuk mendata umat di Batang Suat dan Rungkut ini. Oh, bilang sama ketua RT, mereka itu perlu kamu kah? Maka itu kamu. Ya saya yang mewakili ketua RT. Jadi apa ini maksudnya? Bilang itu baru sekarang kalian itu mendata orang-orang di Gandrung. Saya dulu tuh nggak pernah bilang. Iya. Jadi mohon maaf andai kata salah lah. Iya. Ini malam belajar bahasa. Iya, kenapa Pak? Jadi di sini mereka bilang kalau nanti anak-anak yang kecil, tua mudanya, yang lanjut usia, kalau Pak Cilik mohon disimak Pak Cilik ya, ada Bu Andri. Iya. Ya, silakan Bu Andri, silakan. ini pembagiannya dan urat nak. Urat nih. Bagus aja. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ya. Iya, bagus. Lanjut Bu. Orang mahesa. Iya. Buang mengganggu, lanjut aja. Macam mana lah? Rengai lah Haiti. Rengai. Rengai kami Haiti. Rengai dong. Hanya Iya. aku makan Iya. dan urat nih nak. Ya, palos lah. Palos ya, lanjut. Belum aku ngiyang ke macam mana lah? Ya. Ini perjalanan dia ni. Hari ini aku hari naun merlu ketua RT kan, yang jadi ni pun merlu ya aku. Ya. Masa pembayar nukutan ni mahi sampai RT. Belum bayar upah ni mahi. Lagi ini RT ni. Ini tapi aku. Naun aku tapi aku. Imat na di pandai aku yari tu. Aku kasih barang ambil di pinggir aku. Dan aku takut ya aku. Aku nak aku miyo ya aku berapa. Bujur. Aku nuwak aku ni. Komplain aku pada sikap ni. Iya. Bujur. Ini. Dari pengemerlu ketua RT. Maka RT kan kerasa mendata orang itu. Iya. Kira Gandrung ini kerasa. Ya, harusnya kita RT ini mendata ulun sesusah miskin hiro. Angka awal COVID 2020 hari. Ya. Apa yang banyak ni? Hanya Jadi itu. ngerasa satu amun ni umat bantuan ini gunakan kerasa ini ke atas satu. Hari aku kata RT, hari akhirnya keluar itu laut. Ya aku ngiyau yari mere di PR aku kemiang layak aku. Jadi kan tu sampai ini je baru sekarang ni kerasa. Iya. Ya aku nak buat bantuan syukur, buat bantuan jika syukur. Iya. Biar aku cacat dengan motor internet, aku mantap jika ni. Mengenai bantuan makai aku. Iya. Ini bujur. Jadi yang turun pilih kasih. Pemakai lebih aku ngulik, aku nak. Kerem balik selalat. Tapi itu dari gabung jual sih, kamera dan ruku. Dan raka. Karwai bangunan. Iya. Bujur bangunan sampai raya. Iro aku pada ucuk repuak. Dari hijau sekali nutup nari ni dia kira bujur kepuak. Iya. Ya aku panggil Jose aku. Aku siang kanya ada nari. Dia ingat. Baik aku tahu. Ini uyung nari hijau sini. Hijau saya aku tolong mak ini berarti pun pintar. Ya aku kaya. Dekat mangga pakai pemakaru. Belum pemakar bayi mereka ini yang kata Malaysia air. Hari jadi belum pokoknya enek keluhan kami yang itu tolok curah dekat aku saya ibu selanya ya aku cukup melakukan Iya. saya mau tapi dikasih marah ini nak bantuan sakit pun nanti bantuan Iya. tahun nak peringatan aku tidak takut marah apa saja ingin bawa merah aku jika mengau nak tercat sendiri
Jadi kalau saya kepikiran kulirai. Dengan aku batap tahun aku pikir akal naun. Kita itu bujur. Aku boreng nyok. Duit belum pesua. Ngakalun pesua. Hari. Jadi belum ingkap. Harus pandai pindah. Pindah cilukan tanah kami. Dia cari pengsidapnya. Cilukan berbatasan di aku. Mahirin barang. Barang kebung jos. Pindah cilukan tanahku. Tuhi ini berturut. Tapi saat dijual beli rumah baik tanda tanganku sekali. Dia mau tanya ini mahi hari barak. Jadi ekas kilo ay, kilo hat itu. Mudah lain kali ada di nama. Terima kasih. Oke. Terima kasih Wardi ya. Oke, nanti biar Pak Jilik yang jawab nanti. Oke. Terima kasih. Selamat ke malam Bu Wardi. Iya. Pak Jilik, silakan Pak Jilik. Pak Jilik, silakan Pak Jilik ditanggapi Ibu Wardi dan juga Bung Yandi tadi. Halo Pak Jilik. Halo. Ya silakan ditanggapi Pak. Satu dari Bung Yandi tadi berkaitan dengan jalan dan sila kelima tadi, yang kedua dengan Bu Wardi. Silakan Pak. Ya, saya masih tadi ada kerjaan jadi belum sempat nyimak Pak. Terakhir memang Pak. Oh iya, oke baik. Kalau gitu terima kasih banyak. Kita simpan dulu poinnya dari beberapa pertanyaan dari Bung Yandi dan Bu Ardi. Nanti akan kita di sesi terakhir nanti ya. Oke, ada satu orang lagi penelpon, silakan yang mau gabung. Mungkin ingin menyampaikan suatu hal, nanti boleh nanti melalui SMS ataupun melalui WA ya, WhatsApp ya. WhatsAppnya di 0853 4833 7793. Dan oke baik. Kita lanjutkan Bung Yandi, silakan Bung Yandi. Ada waktu untuk Anda. Aku ya? Ya, silakan Bung. Hampir lupa. Oke, temanya malam ini mengenai 9,3 M PS 25 juta sekian. Iya. Yang 93 M dan 25 juta ini adalah pagu perjalanan dinas. Yang satu angka 9,3 itu milik DPRD Barito Timur, yang satu milik BPBD Barito Timur. Memang sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Karena apa? Kita jujur saja dalam hal ini. Kita harus tahu apa yang namanya pasca Covid saat ini, memasuki musim kemarau, pasca kita menghadapi bencana karhutla. Kemudian akibat dari karhutla itu terjadi bencana asap. Di satu sisi tren Covid naik. Seandainya bencana asap itu cepat datang dan tidak diantisipasi secara cepat, maka antara virus corona yang memang juga adalah masalah virus pernapasan dan bencana asap juga adalah persoalan pernapasan, sudah klop dua-duanya. Akan terjadi yang namanya penderitaan masyarakat. Akan terjadi yang namanya kerugian masyarakat, rakyat. Yang aneh, ketika kita menerima surat refocusing untuk dilakukan perubahan, itu terbacalah di situ anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 9,3 M. Dan lebih aneh lagi, anggaran perjalanan dinas saat pandemi Covid dan menghadapi pasca bencana karhutla, gitu kan, yang menyebabkan terjadinya bencana asap yang harus diantisipasi, anggarannya cuma 25.900.000 sekian, kurang dari 26 juta. Timbul pertanyaan. Timbullah pertanyaan. Apakah keselamatan rakyat
apakah keselamatan masyarakat adalah hal yang utama? Mereka pada tahu. Ada terganggu Bung Jas suara kita. Ajak buyar sedikit nih. Halo. Oke. Mungkin dari Bung Wadowo ya atau Bung ini? Iya kali ya. Oke, sebentar saya putuskan Bung Wadowo ya. Oke, silakan lanjut Bung. Oke, kenapa saya menekankan lebih kepada angka 25 juta? Cobalah kita kaji. Kita mengerti dulu. Ini ya sudah final kah Bung Yandi, 25 juta itu sudah final kah? Ini adalah pagu perjalanan dinas, Pak. Yang harus dengan 25 juta itu? Betul. Pagu perjalanan dinas BPBD. Bukan keseluruhan anggaran ya? Bukan keseluruhan. Kita bicara hanya pagu perjalanan dinas. Iya. Artinya begini Bung Yandi. Tapi artinya inilah gerak mereka untuk turun ke lapangan, Pak. Gitu kan? Perjalanan dinas ini untuk lapangan atau untuk mereka konsultasi atau misalnya pakai luar kota begitu? Inilah yang di lapangan, Pak, yang selama ini mereka turun memeriksa bencana alam, begitu kan? Ya, artinya kita gini, nanti kita begini Bung Yani, saya kira nanti kita pelajari sebenarnya kan, karena jangan hanya kita membaca istilahnya lewat luar saja kan begitu. Apakah yang 25 juta itu untuk mereka menanggulangi bencana alam atau mereka untuk konsultasi ke misalnya Jakarta atau ke ibu kota kan begitu? Pak Cilik, perjalanan dinas itu sifatnya umum. Kita bisa buka aturan. Gitu kan? Artinya bukan di penanggulangan bencana alamnya begitu, berapa dananya kan gitu. Atau gini saja. Aku mencoba menjelaskan secara normatif saja dulu. Ya kan? Aku mencoba menjelaskan secara normatif. Jadi biar enak nanti di akhir ini apa yang mau didebat kita debat. Gitu kan? Oke. Yang namanya pagu adalah dalam keuangan bisa dibilang batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kan itu pagu namanya. Iya betul, itu saya adalah tahu batasan atau limit gitu kan. Iya. Nah, yang pagu itu Pak Cilik berpengalaman dalam hal ini kan. Nah, kita menerima surat 900 BPKAD /3 2021. Surat ini sudah tersebar di banyak grup. Tentang pengurangan belanja perjalanan dinas, gitu kan? Kalau kita baca BPBD saya bilang 25.949 terbaca sangat jelas, gitu kan? Ini itu yang pengurangan atau penambahannya? Pengurangan terjadi pengurangan, berarti bukan biayanya kan begitu? Pak Cilik sebentar Pak. Iya. Pagunya 25.949. Maka jika terjadi pengurangan dari dana alokasi umum, ya kan, sebesar 25%, maka targetnya adalah dikurangi 464.088.320 sudah saya hitung, gitu. Maka angka sebenarnya nanti bila dikurangi sisanya adalah 25 sekian, gitu. Ya kan? Nah, ini yang dirasionalisasi. Gitu kan? Nah, pagu ini kan sudah ditetapkan untuk 1 tahun. Pagu ini untuk ditetapkan untuk 1 tahun. Oke, kita bicara secara normatif lagi, ya kan? Kita punya undang-undang dasar, punya konstitusi yang mengamanatkan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ingat alinea keempat, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan. Kita kan ada tujuan pelaksanaan. Mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Memperhatikan hak atas penghidupan. Perlindungan bagi warga negaranya dalam kerangka negara Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan ada yang namanya tahap pra-bencana. Ada yang namanya saat tanggap darurat. Ada yang namanya pasca bencana.
semua ini dilindungi. Iya, iya. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar itu sebagai dasar memberikan perlindungan dan keselamatan. Ini selaras dengan Adegium Salus Popilo Suprema Lex Esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu selaras dengan Adagium Salus Populi Suprema Lex Esto. Raja kepintar ya itu. Kenapa? Raja pintar apa enggak? Halo? Ya, Raja pintar Bung Yandi ini. Amin. Sabar dulu Pak Juri, sabar dulu. Iya, silakan. Ya, kan Lanjut. Raja pintar kan? Lanjut. Ya. Ya, lanjut. Sabar. Iya, lanjut. Ya. Nah, artinya jika kita mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, maka sebagai amanat melaksanakan Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu untuk bidang bencana. Kan begitu? Yeah, untuk bidang bencana. Nah, dikeluarkanlah Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007. Apa saja materi atau substansi? Tidak bisa semua kita ungkapkan. Iya kan? Oke, pertama saya ungkapkan misalnya materi substansi, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berwenang? Iya kan? Yang menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak lain adalah pemerintah daerah dan pemerintah, atau dibalik, pemerintah dan pemerintah daerah. Itu yang menjadi penanggung jawab. Iya. Apa saja wewenangnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya? Ya kan? Jelas. Salah satunya adalah melaksanakan yang namanya penetapan kebijakan. Penetapan yang bersifat strategis. Penetapan yang memang untuk penanggulangan bencana. Nah, tugas siapa? Gitu kan? Tugasnya adalah melakukan penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan bencana itu sendiri. Ini amanat undang-undang. Makanya di situ di dalam undang-undang itu diaturlah ada yang namanya pra bencana, ada yang namanya saat tanggap darurat, dan ada namanya pasca bencana. Apa yang menjadi hak dari masyarakat berdasarkan konstitusi bila kita tarik ke atas tadi, gitu kan? Mendapatkan perlindungan, rasa aman, mendapatkan pelatihan pendidikan keterampilan, mendapatkan informasi yang jelas tentang kebencanaan. Itu yang menjadi hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang ini, gitu. Ya kan? Itulah yang harus kita pahami dulu. Nah, sehingga dalam rangka melaksanakan kebijakan inilah harus memenuhi 4 aspek. Saya pikir harus memenuhi 4 aspek. Dari banyak tulisan, saya kumpulin nih. Ada aspek sosial, ekonomi, budaya, kelestariannya, kemanfaatan, lingkup luas wilayah. Saya pikir bagaimana mungkin melakukan apa yang menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam 4 aspek ini dengan kebijakan mengenai misal ya kan perjalanan dinas mereka untuk melakukan tahap permulaan sebagai badan yang baru dengan angka itu yang tidak masuk akal, saya bilang. Itu yang tidak masuk akal, gitu kan? Ada banyak hal-hal yang mesti apa ya dicermati. Jadi begini. Siapa yang memasukkan angka 25 ini? Siapa? Kalau kita tilik, OPD itu membuat RKA, kan begitu Pak Cilik?
Ya, saya kira begini Bung Yandi, supaya jelas ya. Nah, badan BPBD ini kan badan baru. Itu untuk tahun 2020 kemarin belum ada masuk untuk di program anggarannya. Jadi saya tidak tahu berapa jumlah anggarannya akan begitu. Karena itu dibentuk tahun 2021 ini, sehingga 2020 kemarin belum ada itu jumlah pagu untuk mereka itu kan begitu. Jadi diserahkan ke tim TAPD untuk menganggarkan itu kan gitu. Ketemu jawabannya. Diserahkan ke tim TAPD. Ya. Itu jawaban. Itu yang pas. Diserahkan ke tim TAPD. Gitu kan? Ya. Kebetulan Pak Cilik membantu menjawabkan pertanyaan kita. Dan itu sudah terjawab. Siapakah tim TAPD? Koordinatornya adalah Sekda. Iya. Siapakah Sekda? Sekda adalah kepala badan BPBD itu sendiri. Sebagai kepala badan BPBD itu sendiri, dia berdasarkan undang-undang penanggulangan bencana harus memasukkan anggaran yang memadai. Itu amanatnya. Itu amanatnya. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya mencari dan menelusuri berdasarkan normatif yang ada. Secara normatif. Aturan. Buka undang-undang. Wajib menghitung, wajib melakukan kebijakan strategis, mengadakan pengalokasian anggaran secara memadai. Karena untuk rakyat. Pertanyaannya jika kita kembalikan, untuk keselamatan rakyat pasca corona, virus COVID-19 belum menghadapi pasca karhutlah, di mana kita bisa saja menghadapi bencana asap, digabungkan penyakit ini keduanya, apakah anggaran ini mencerminkan keselamatan rakyat banyak? Apakah anggaran ini mencerminkan keselamatan rakyat yang utama? Itu pertanyaannya. 25 juta, 26 kurang. Sementara kita buka lagi, saya bilang, ya kan? DPRD mendapatkan perjalanan dinasnya 9M,355,449. Dinas PUPR mendapatkan 2.449.643. Dinas Pemberdayaan Perempuan saja, Perlindungan Anak dan KB mendapatkan 1.896. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial mendapatkan 1.259, sekian. Dinas Perdagangan yang kata kita kemarin beberapa kali talkshow masalah premium, ke pom bensin saja tidak pernah mengontrol, harga pasar tidak tahu. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM 2.542.426. Dan Badan Pengelolaan Keuangan yang sifat hanya mengelola keuangan dan aset daerah 1.121 sekian. Dan Sekda 4.850.301 pasca pemutasian secara besar-besaran. BPBD 25.949.000. Ini faktanya. Ini surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD untuk merefokusi. Jika 25 ini dipotong lagi di refocusing pertama 25%, bahkan mungkin bisa jadi ada lagi pemotongan di refocusing kedua. Wallahu a'lam. Nggak ada lagi. Silakan jika ada yang berdebat ini. Surat sudah tersebar. Ini angka-angka yang kita sodorkan. Angka-angka yang kita dapatkan. Ini fakta. Pertanyaannya hanya satu saja jawabannya. Apakah anggaran 25.949.000 mencerminkan memiliki perasaan keselamatan rakyat yang utama? Itu pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Demikian Bung Jos. Oke baik. Terima kasih Bung Yandi.
angka tersebut datanya di saya juga ada. Oke, Bung Cilik silakan ditanggapi berkaitan dengan beberapa tadi Saya ya. Ya, silakan. Ada tadi dari penelpon tadi Bung Yandi berkaitan dengan adanya bangunan jalan atau tidak, terus kemudian sila kelima tadi dan Bu Ardi, dan serta berkaitan dengan anggaran ini Pak Cilik, silakan. Terima kasih Bung Jos. Selamat malam semuanya. Malam. Baik Bung Yandi, Bung Jos, Bung Bedu, Bung Senior, Ibu siapa ditambah ini Ibu Juwita. Termasuk teman kita yang dari Gandrung tadi, termasuk Pak Lelo dan juga semua pendengar radio Monika Surya FM yang ada di Barito Timur ini. Selamat malam dan salam sehat untuk semuanya. Berkaitan dengan talkshow malam ini, kelihatannya yang diributkan masalah perjalanan dinas kan begitu. Ya, jadi begini, saya istilahnya menjelaskan dulu tentang perjalanan dinas. Ya, artinya perjalanan dinas ini perjalanan yang istilahnya untuk kepentingan dinas, bukan jalan-jalan kan begitu. Nah, betul. Nah, jadi bukan untuk jalan-jalan kan, jadi untuk ada kepentingan dinas kan begini. Sehingga untuk DPR itu saya kira mungkin include dengan biaya binteknya, karena biaya bintek itu sudah diamanatkan harus 3 kali dalam 1 tahun kan begitu. Jadi saya kira semuanya ini yang menentukan itu kan bukan DPR sendiri, tetapi tim TAPD, termasuk anggaran di OPD kan gitu. Jadi oleh sebab itu saya kira masalah untuk BPBD ini saya tidak tahu berapa pagu anggaran mereka, karena kebetulan di tahun 2020 kemarin belum dibahas tentang pagu anggaran untuk BPBD ini, karena ini badan baru, sehingga itu tidak masuk dalam pembahasan DPR. Dan kebetulan juga yang mengatur anggaran mereka ini adalah di tim TAPD. Tim TAPD ya Pak ya? Ya, artinya perjalanan dinas ini DPR itu untuk tahun 2020 saja kemarin untuk binteknya itu dipotong 1 kali bintek, tidak jadi bintek, hanya 2 kali saja karena untuk membantu penanggulangan corona ini. Itu 1,6 miliar kemarin diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola untuk menanggulangi bencana corona ini dari DPR kan begitu. Nah, tahun ini saya tidak tahu berapa di repurposing itu hasil akhir itu, sehingga untuk anggaran DPR itu walaupun dia itu istilahnya sebagai mitra pemerintah daerah, dari anggaran kita yang 900 sekian miliar itu kurang lebih itu tidak sampai 10%. Tidak sampai 90 miliar, ya, hanya berkisar 27 miliar untuk anggaran keseluruhan DPR itu kan gitu. 27 M ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi itu untuk anggaran keseluruhan, termasuk di dalamnya juga perjalanan dinas tadi. Di mana kepentingan perjalanan dinas itu bintek ada 3 kali. Termasuk reses DPR yang ke daerah-daerah itu juga ada 3 kali. Nah, termasuk perjalanan dinas itu, perjalanan kita untuk ya paling tidak studi banding lah ke daerah lain, atau misalnya konsultasi daerah lain bagaimana daerah-daerah orang itu untuk mengatur pemerintahannya, kebijakan-kebijakan di daerah kan begitu. Itu tujuan DPR perjalanan dinas itu, bukan jalan-jalan. Jadi kita bedakan perjalanan dinas dengan jalan-jalan kan gitu. Sehingga supaya masyarakat tahu kan. Iya. Supaya masyarakat tahu. Ya, supaya masyarakat tahu. Dan memang kebetulan perjalanan kali ini mereka melakukan perjalanan daerah yang kunjungan rutin dikunjungi adalah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini bukan perjalanan dinas, Bung Geni, supaya istilahnya jelas ya. Mereka yang ke Yogyakarta ini bintek. Oh, bintek. Kurang lebih sebanyak 13 orang, Pak ya? Iya, 13 orang. Jadi saya tidak ikut bintek ke Jogja ini karena daerahnya rawan kan begitu. Berapa hari, Pak? Karena saya tidak berani kena tertular COVID ini. Dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Tanggal 6 sampai tanggal 10, Pak ya? Iya. Itu binteknya. Nah, jadi itulah supaya masyarakat itu jelas bahwa DPR perjalanan dinas itu bukan untuk jalan-jalan sekedar puya-puya untuk menghabiskan uang daerah kan begitu. Iya, berarti bintek yang anggarannya dari pagu perjalanan dinas kan begitu, Pak? Iya. Iya.
Nah, jadi termasuk di dalam pagu perjalanan dinas yang 9 miliar katanya tadi kan gitu. Iya, betul. Di situ kan gitu. Gitu Nah, kan? iya. Jadi di situ Bung Yandi ada 3 kali fintech ini. Sesudah itu 2 kali lagi karena itu diamanatkan oleh undang-undang, oleh peraturan juga kan gitu. Oke, 13 orang Pak ya. Iya, iya. Jadi ada 2 kali lagi, termasuk juga di dalam include yang dari 9 miliar itu biaya reses setiap anggota DPR nanti ke daerah-daerah begitu. Di luar aspirasi Pak ya? Di luar aspirasi ini kan istilahnya kita ke daerah-daerah kan berjalan istilahnya. Iya. Menampung aspirasi masyarakat ini kan. Termasuk kalau saya kemarin dana dari reses ini saya kumpulkan itu saya bisa menyumbangkan sembako kemarin 150 paket kan gitu. Iya betul. Nah jadi itu. Jadi itu manfaat dari dana kita reses itu kadang-kadang kita sisihkan dari kita biaya kita untuk mereka membantu masyarakat kita kan begitu. Ya makanya Pak, tema malam ini kenapa Pak Cilik ya kan? Di satu sisi kita melihat angka ini 9355M, oke Pak Cilik sudah menjelaskan itu, tapi di sisi lain untuk keselamatan rakyat yang utama angkanya 25.949.000. Jadi saya kira begini saja Bung Yani, kalau memang masyarakat kurang puas terhadap ini, silahkan kita ajukan RDP nanti dengan tim TAPD kan begitu. Iya. Nah, jadi ajukan dari masyarakat misalnya inilah ya kebutuhan masyarakat kan penting kan dianukan. Karena yang menentukan ini adalah tim TAPD. Sehingga nanti itu kita bisa duduk bersama di sana kan memberikan masukan. Pak Cilik, saya boleh tanya enggak Pak? Ya, silakan. Kepala BPBD ini ex officio adalah sekretaris daerah. Iya. Ya, mumpung beliau juga ketua tim TAPD kan gitu. Ya. Nanti kita berikan masukan-masukan bahwa ini tidak logis kan gitu. Artinya sebenarnya secara undang-undang apakah beliau itu sempat baca atau tidak, gitu kan? Ya, maka di situ sudah ditekankan anggaran yang cukup dan harus memadai. Iya. Gitu kan? Nah, makanya oleh sebab itu atau ada faktor lain, Pak? Atau ada faktor lain? Nah, kami kurang tahu kalau ada faktor-faktor lain istilahnya. Kan yang jelas, yang menetapkan ini tidak melalui rapat DPR kemarin kan, pagu anggaran untuk BPBD ini. Siapa tahu misalnya ada faktor lain gitu kan? Nah, kurang tahu kalau saya tidak berani mengira-ngira kan gitu. Iya. Yang jelas itulah yang terjadi kan gitu. Tapi yang jelas memang ini tergantung dari kepala BPPD yang mengusulkan anggaran kepada ex officio tadi gitu kan jabatannya gitu kan. Persoalannya kan kenapa jadi 25 padahal undang-undang mengamanatkan harus memadai, apalagi kita menghadapi masa-masa karhutlah di samping kita masih menangani masalah COVID gitu loh Pak. Ya artinya saya kira begini saja, nanti mungkin silakan masyarakat kita masukkan ke DPR kan nanti kita RDP dengan tim TAPD supaya mereka bisa mengatur kembali pagu-pagu untuk ya dinas-dinas yang ini kan gitu. Berikan masukan-masukan karena kebetulan seperti saya sampaikan tadi bahwa DPR tidak ikut untuk menetapkan pagu anggaran BPBD ini. Iya. Itu terbaca di surat nomor 900 BPKD Pak 3. Pagu ada semua di situ. Ya, artinya yang jelas makanya itu kan tidak melalui rapat anggota DPR kemarin karena pembahasan anggaran kan gitu. Karena dinas-dinas ini dinas baru, ya BPBD, dinas perwisata itu yang baru-baru pokoknya yang baru. Iya, yang baru-baru Pak ya. Yang baru lah ya. Ya, dan yang baru yang lainnya besar Pak. Nah kurang tahu itu karena itu sudah tidak melalui DPR lagi kan gitu. Iya, makanya ini supaya kita kasih tahu kepada Pak Cilik. Misal, ya kan, ada penggabungan misalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, baru kan? Iya. 1M 259. Ya kan? Yang lebih ini lagi, Pak, yang lebih ini lagi, ya kan? Ada dari di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Iya. Gitu kan? Artinya yang jelas itu tidak melalui pembahasan DPR kemarin. Tidak melalui juga kan? Tapi bisa 2M 542. Itu yang perdagangan Pak ya? Makanya kami istilahnya tidak tahu itu Bung Yandi. Kecolongan Pak ya? Agar masyarakat mengetahui Pak.
Karena kata Pak Cilik tadi, oke, ini dinasnya baru, tidak melalui pembahasan DPRD. Kebetulan saya punya catatan, Pak. Dinas baru juga yang terjadi merger, gitu kan? Seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ya kan? Ternyata memiliki anggaran di pagunya 2.542.426.800, Pak. Iya, jauh sekali, Pak. Jadi saya jelaskan begini, Bung Yandi, makanya saya jelaskan mulai tadi bahwa untuk dinas-dinas baru ini kebetulan DPR tidak mengetahui tentang pagu anggarannya gitu. Biar masyarakat juga mendengar. DPR tidak mengetahui gitu loh, ya kan? Iya. Ya kan? Tapi apabila mereka memiliki alasan, misalnya, BPBD baru apa segala macam, oke, ini baru loh. Yang 2.542.000 ini baru loh, ya kan? Iya. Artinya semuanya itu kan yang menentukan kan tim TAPD kemarin. Tim TAPD itu jawabannya. Itu yang pengen saya tahu gitu kan. Tim TAPD adalah terdiri dari Sekda sebagai koordinator, BPKAD gitu kan, sebagai sekretaris ya. Iya. Bapeda juga situ kan? Bapeda di situ kan? Iya. Dan yang lebih aneh, Sekda termasuk juga inspektorat kan? Ya, termasuk inspektorat. Yang lebih aneh, Sekda ini adalah kepala BPBD 25.949. Sementara Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang hanya untuk perjalanan dinasnya saja 2.542.426. Kita menghadapi bencana karhutla. Kita masih menghadapi bencana COVID-19. Hebat kan? Gitu loh. Rakyat dipertaruhkan. Ada apa ini? Gitu loh. Ya kan? Makanya timbul pertanyaan, apakah ada faktor X? Ya, walaupun misalnya susah menjawabnya Pak Cilik ya. Artinya saya tidak bisa mereka-reka jawabannya kan gitu. Nah, pas itu. Tidak mereka bisa merasakan. Iya. Oke, Bung Yandi, ditahan senang. Pak Cilik, saya mau bertanya nih Pak, berkaitan dengan angka Pak ya. 25 juta loh Pak ya. Itu nggak banyak bagi untuk pelayanan. Dibanding dengan sebentar. Untuk angka itu saya baru malam ini tahu. Iya, sebentar Pak, ditahan dulu Pak ya. Dengan dibanding dengan 9,3 miliar untuk DPRD dan kantor-kantor yang baru juga angkanya miliaran semuanya. Pak, berkaitan dengan BPBD ini kan ada hubungannya dengan keselamatan rakyat Banjar Timur. Apa tanggapan Bapak berkaitan dengan ini? Saya ingin hati nurani Bapak sendiri. Silakan tanyakan dengan tim TAPD yang menetapkan anggarannya kan begitu. Oh iya. Baik, udah terjawab sudah. Oke. Baik, Anda masih bersama kami di Gelombang Anda Monika Surya FM dan sesaat akan kami lanjutkan. Untuk waktu kami masih ada sedikit dan berkaitan tentang apa tadi pertanyaan yang belum dijawab tadi Bung Jos? Oh iya, yang ini Pak Cilik, adakah pembangunan jalan dari Bung Yandi kemudian juga berkaitan dengan sila kelima ya, dari keadilan sosial tadi. Nah, terus berkaitan dengan ini Pak, dengan Ibu Ardi tadi. Silakan dijawab Pak Cilik. Silakan Pak. Artinya yang jelas pembangunan jalan itu setiap tahun programnya ada gitu. Jadi silakan aja kalau mau datang ke Barito Timur, Bung Yandi dari Amunta ini ikut, artinya mau misalnya jadi silakan nanti. Tinggal di Pak, tinggal di Bartim Pak beliau Pak. Tinggal di Bartim? Iya, tinggal di Bartim. Nah, ya kalau tinggal di Bartim silakan saja nanti ajukan misalnya ada kerjaan di mana. Saya tidak tahu karena semua program pekerjaan ini ada di Dinas UPR dan ya di Dinas UPR kan begitu. Sekarang dibuka ya Pak? Ya saya kira mungkin sudah ini. Iya. Ya. Okay. Jadi silakan aja kalau memang ada minat untuk jadi kontraktor, berhubungan lah dengan istilah dinas terkait kan gitu. Terus yang DPR tidak punya kewenangan untuk melaksanakan pembangunan itu kan gitu. Iya. Berkaitan dengan ini Pak, sila kelima tadi yang ditanyakan tadi, keadilan sosial. Sila kelima berkeadilan ini saya kira ini susah dijawab karena adil kata kita belum tentu keadil kata orang kan begitu. Iya. Nah jadi menurut kita sudah adil, menurut orang belum tentu itu adil kan gitu. Oke, mudah-mudahan dan Bu Yandi juga bisa. Kan, gitu. Oke, Bu Yandi mudah-mudahan bisa mendengarkan.
Dan Iya. Ibu Ardi dari Gandrung, silakan Pak dijawab, Ibu Ardi tadi. Atau begini saja, aku coba Iya. menurut aku aja ya. Iya. Iya. Menurut aku aja. Jadi apa yang kata sila kelima yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, oleh tim 9 gitu kan. Keadilan sosial yang dicita-citakan pendiri bangsa ini adalah kemakmuran yang merata. Mereka yang di pelosok desa hingga di kota, itu cita-cita. Iya. Itu yang Artinya begini, sedikit Bung Yandi. kan? Sedikit Bung Yandi. Artinya begini, kalau masalah kehidupan secara merata itu saya kira tergantung kepada usaha masing-masing kan gitu. Pak, itu yang dicita-citakan, Pak. Iya. Itu Iya, yang cita-citanya kan begitu. Cita-citakan oleh pendiri bangsa yang merumuskan sila ini, Iya. ya kan? Konsepnya adalah secara konsep, ya kan? Keadilan Iya. sosial itu dicita-citakan pendiri bangsa kita ini beginilah adalah untuk Kemakmuran semua masyarakat gitu. Iya, semua betul. masyarakat. Gitu. Iya, begitu. Betul. Kalau sampai secara merata saya kira memang susah untuk merata ini kan gitu. Iya, betul. Iya, iya. Jadi itulah yang dicita-citakan. Konsepnya Iya. begitu memang. Iya, memang konsepnya seperti itu. Konsepnya begitu. Iya. Hanya kalau untuk menjadi merata ini saya kira memang susah kan gitu. Iya. Iya. Nah. Karena itu Pak, artinya sejatinya makna dari keadilan sosial ini kan nilai Pancasila adalah kemakmuran yang merata antara di desa dan di kota. Iya. Jadi kita sebenarnya tidak bicara masyarakat secara individu gitu loh. Iya. Pada akhirnya kita bicara Secara umum. adalah kehidupan masyarakat umum antara Iya. kehidupan di desa dan di kota serta antara masyarakat di daerah perbatasan hingga wilayah-wilayah urban gitu kan. Artinya, Semua harus menikmati kemakmuran. Itu konsep keadilan yang ditawarkan oleh pendiri negara ini. Oleh Pancasila kan gitu. Iya. Pancasila. Iya, yang jelas. Ya, walaupun kita harus mengakui kondisi bangsa ini belum pada titik tercapainya cita-cita sesuai harapan. Karena yang ditanyakan Bung Yandi tadi berkaitan jalan, mungkin yang ada hubungannya dengan jalan. Itu mungkin gitu. Iya. Artinya jalan itu semua sudah diprogramkan, saya lihat di PO itu sudah ada. Silakan kalau mau melihat itu kan datang ke dinas PO PR kan gitu. Iya. Jalan-jalan mana yang dibangun kan gitu. Oke. Kalau saya lupa secara keseluruhan kan gitu. Yang ditanyakan itu ini Pak, sebenarnya ujungnya bukan itu, sebenarnya bukan pekerjaan yang ditanyakan Bung Yandi tadi ya. Yang ditanyakan beliau jalan adalah kata Pak Sugeng, tiap tahun ini ada pembangunan jalan, begitu kan? Iya. Cuman yang jadi persoalan sekarang ini banyak akses jalan, apalagi yang menuju perkampungan, ya kan? Itu rusak berat seperti Gunung Karasik, apalagi kita bicara Dalem, gitu kan? Ya seperti yang desa-desa lain. Nah, khawatirnya nanti kampung-kampung ini pada akhirnya akan terisolir gara-gara parahnya jalan dan jembatan. Itu mungkin maksud Bung Yadi. Nah, mudah-mudahan tahun ini gitu kan mendengar apa yang ibaratnya aspirasi masyarakat, ya jalan-jalan yang rusak, yang parah ini diperhatikan, begitu kan? Iya. Nah, itu harapannya mungkin. Iya. Yang jelas begini, saya kira begini Bung Yandi. Untuk jawaban Yandi tadi, pembangunan jalan yang secara keseluruhan itu saya kira silakan saja ke Dinas PO yang menangani masalah pembangunan jalan gitu. Nah, jadi mungkin tahun ini kan gitu. Secara serempak seluruhnya bisa dibangunkan saya kira bertahap begitu Bung Yandi. Iya. Nah, Secara jadi tahun ini mungkin di sini, tahun depan mungkin di sana kan begitu. Sesuai anggaran ya Pak ya. Ya sesuai dengan anggaran yang ada. Karena kita tidak mungkin istilahnya membangun sampai istilahnya negara terutang kan begitu, daerah terutang kan begitu. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu saya kira silakan saja, dan masalah jalan yang rusak-rusak ini saya kira itu adalah tugas dari Dinas PU untuk mengontrol jalan kita yang ada di Barito Timur ini kan gitu. Nah, kalau kami di PR memang melalui reses ini sudah masuk beberapa usulan perbaikan jalan yang menjadi aspirasi masyarakat kan begitu. Iya. Nah, jadi begitu setiap kami reses kita masukkan di mana jalan yang sudah sangat parah kan, masukkan aspirasi masyarakat, kita masukkan ke pemerintah daerah kan gitu. Tinggal pemerintah daerah yang mengatur mana yang didahulukan, mana yang istilahnya belum sesuai dengan anggaran daerah tadi kan gitu. Iya.
Oke. Saya cukup Pak. Ya. Tolong ditanggapi Pak di Ibu Ardi yang dari Gandrung tadi Pak. Silakan. Apa tadi pertanyaannya? Ibu Gandrung, Ibu Hardi ya Gandrung tadi, yang Ya ini Pak, masalah curhat. yang ini tadi Pak, masalah ada kunjungan kepala desa kepada RT untuk mendata masalah-masalah bansos mungkin. Bansos ya, betul. Ya kemungkinan itu baru nyampe di sana kan, sedangkan program itu mulai awal tahun 2020 kemarin kan begitu. Mungkin 2021 ini baru nyampe ke sana programnya karena jauh kira-kira. Iya. Dari ibu kota kabupaten. Iya. Kemungkinan karena kita tidak tahu juga kan permasalahan mereka di desa kan gitu. Iya. Ya. Yang jelas begini, kalau aku menilai ya, hari ini kan deadline akhir data masuk. Ya. Hari ini. Ya gitu kemungkinan kan? itu yang jadi Jadi mungkin karena semakin terdesakkan deadline ini gitu kan. Karena selama ini mungkin masyarakatnya tidak terdata kan gitu. Ya gitu kan. Lalu para desa datang menemui RT untuk melakukan pendataan lagi Ya, gitu kan. artinya masyarakat bersyukur dengan adanya pendataan ini. Saya kira mudah-mudahan ke depan dapat bansos kan begitu. Ya itu. Ya kita melihatnya begini loh Pak. Iya. Ya kan kita kan menilainya begini loh, sebagai orang yang menyampaikan sebuah aspirasi begitu kan. Kita menilainya bahwa Dinsos ini bersama BPMD gitu kan, itu memiliki dana yang luar biasa gitu kan. Jangan sampai data bansos ini menggunakan data yang lama gitu kan. Karena dana untuk mereka melakukan untuk validasi ini turun ke lapangan itu luar biasa besar. Jangan sampai lagi ada keluhan masyarakat ke depan itu ternyata yang digunakan adalah data lama gitu kan. Berarti dana ini buat apa gitu loh. Kita buktikan nanti. Kita catat ini. Iya kan? Pasti mereka besar sekali nih. Jangan sampai orang yang mati masih ada datanya kan gitu. Nah, begitu. Artinya oke, hari ini adalah deadline buat mereka. Tapi ketika deadline ini diumumkan sebagai penerimaan manfaat nanti buat bantuan sosial dan warga tidak mampu, begitu kan? Jangan sampai terulang lagi. Berarti masih data yang lama mereka pakai. Berarti untuk apa dana sebesar yang dianggarkan, gitu kan? Iya. Jadi untuk menilai dari kinerja mereka ini ya kita melihatnya dari sini saja, dari anggaran, gitu kan? Dari kinerjanya gitu. Apabila terbukti ke depan ini mereka kinerjanya masih bermasalah, waduh itu kan berarti ada pertanyaan besar, dengan anggaran ini ada apa ini? Kan begitu. Nanti kita tunggu. Kan gitu. Kita tunggu nanti ini. Kita tunggu nih. Kemana menggunakannya kan gitu kan? Mana menggunakannya itu, ya kan? Kita tunggu ini. Itu kita tunggu. Ini pasti ada endingnya nanti. Saya ingin tahu dengan pagu anggaran sebesar ini data bansos berarti masih bermasalah atau tidak? Kan begitu. Demikian Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup Pak Jelek ya. Oke, Anda masih bersama kami di Gelombang Sana. Sebelum kita turun, baik, sejenak akan kami break. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di talkshow malam hari ini. Bung Badowo masih ada, Bung Badowo? Ya. Ya, Bung Badowo. Tadi mohon maaf terlalu jaringan kurang bagus tadi ya. Jadi tempat Anda kurang bagus, jadi saya putus. Ada Pak Cilik, Bung Badowo, silakan Pak. Sebelum berpisah ada waktu untuk Anda, Bung Badowo, silakan. Ya, jadi begini. Jadi kita memperhatikan keadaan ini, kalau saya fokus ke pendanaan tadi seperti BPBD dibandingkan dengan biaya perjalanan dinas, ini sangat-sangat tidak rasional lah.
Kan tidak manusiawi ya. Iya. Kenapa? BPBD ini kan tugasnya juga menyambung nyawa itu ya. Bukan sembarangan. Makanya saya bilang tantang. Coba itu misalnya petinggi-petinggi itu. Coba mereka ikut pemadam. Sekali-sekali turun. Kayak Jokowi. Supaya tahu bagaimana suka dukanya pemadaman api itu. Mereka enak aja nulis di atas meja. Ini BPBD sekian juta. Ini Dewan punya 9,3 miliar. Enak aja. Kenapa? Itu ada apa-apanya pasti ada di belakang itu. Kenapa kerjaan dinas dikasih demikian rupa? Ya itu tadi. Interpelasi gak jadi. Iya. Makanya itu munafik semua itu. Lihat aja RDPO, mana berani datang. Yang berani datang Pak Cilik, Pak Jaim, Pak siapa? Wah, Pak Ranji. Yudi, Wahyudi. Siapa lagi? Pak Ranji. Saya lihat. Anaknya Pak Haji Yudi. Tidak ada suara juga. Yang berani-berani datang di RDPU ya. Iya. Jadi memang yang dipertanyakan ini ketika RDPU kenapa mereka banyak tidak hadir gitu kan. Tapi ketika perjalanan begini kok ramai sekali gitu. Oh iya, berebut. Karena piknik kan wisata. Ramai sekali gitu. Jadi kamuflase aja kalau mau kerja dinas. Nanti tanya aja waktu mereka pulang dari Jogja. Apa yang Anda bawa untuk Barsin? Sedikit, Bung Senior. Manfaat Anda. Sedikit, Bung Senior. Saya berikan masukan bahwa mereka ke Jogja ini bukan perjalanan dinas, tapi bintek, Pak Senior. Ya, bintek apa, Pak Cilik? Bintek tentang pemerintahan daerah, kan gitu? Itu kan pemerintahan kerajaan. Daerah istimewa. Artinya yang jelas itu memang ada peraturan menteri yang baru ini di bintek mereka itu, Bung Senior. Ya. Nah jadi dan daerah yang sudah ditetapkan untuk bintek itu hanya ada beberapa kota yang boleh kan, seperti Jakarta, Bali, Jogja, Batam itu yang bisa. Kami usulkan kemarin kalau bisa kan di Banjarmasin karena saya tidak berani ke Jogja. Nah, tidak bisa di Banjarmasin sehingga akhirnya saya tidak ikut, Bung Senior. Daerah wisata semua itu ya. Ya benar. Ramai semua. Jadi jadwal BIMTEK LP3D bulan Maret 2021 itu hari Selasa Rabu, ya kan? Selasa dengan Rabu ya. Itu di Yogyakarta, Hotel Cordela Malioboro. Waduh. Dari situ mereka dari anjungannya melihat wisatawan. Itu yang menetapkan tempat bintek itu Mendagri juga. Mendagri. Ya, betul. Jadi ini kan jadwalnya mereka Selasa dan Rabu, tanggal 2 dan 3 sebenarnya. Kemudian ada tanggal 9 dan 10, ada tanggal 16 dan 17. Entah berarti mengambil tanggal berapa itu. Ya, di tanggal 9 sampai 10 itu. Ya. 9 10. Ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi itu pesan-pesan dari rakyat nih. Berarti pengambil keputusan nih tidak peka terhadap nasib rakyat Bartim. Itu aja intinya. Siapapun dia. Apakah dia sekda, apakah asisten, apakah bupati. Itu intinya. Ya, itu aja mungkin. Oke, baik. Tidak peka terhadap rakyat ya. Ya, itu intinya itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Bado. Bu Juwita sebagai masyarakat silakan sebelum berpisah Bu, silakan. Yang lebih intinya seperti yang tadi aja untuk kedepannya itu ya harapan saya lebih memprioritaskan suara masyarakat aja. Iya. Suara masyarakat diutamakan ya. Ya. Tidak harus begini ya. Oke. Baik. Oke, baik, terima kasih Bu Juwita. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda Pak Cilik, silakan Pak. Mungkin ada juga masukan untuk masyarakat Bado Timur berkaitan dengan ini ataupun apa yang bisa Anda sampaikan, silakan. Artinya yang jelas dari saya kira Bung Jos
Itu aja penjelasan tentang perjalanan dinas DPR tadi kan begitu. Dan berkaitan dengan masyarakat kita, saya kira saya ini sangat memperhatikan masyarakat, makanya saya ikut talk show terus kan gitu. Karena saya rasa saya ini tidak bisa jauh dari masyarakat kita, karena saya adalah wakil dari masyarakat kan begitu. Oleh sebab itu saya sampai menyampaikan juga kemarin bahwa saya sangat mengidolakan ada beberapa kata-kata dari tokoh-tokoh kita, seperti saya katakan kemarin kepada Bung Yandi dan kita semua, bahwa itu kata Pak Prabowo, bantulah semua orang. Kalau kamu tidak bisa membantu semua orang, bantu sebagian orang, kan begitu. Nah, andai kata tidak mampu juga membantu sebagian orang, bantulah satu orang. Nah, tidak mampu juga membantu satu orang, jangan sampai menyulitkan orang lain, kan minimal seperti itu. Nah, jadi kalau saya punya prinsip sama dengan, karena itu adalah pimpinan kami dari Gerindra, itu termasuk kata-kata yang dari idola saya juga, kan begitu. Itu kata-kata sakti itu. Kata-kata sakti kan. Minimal artinya kalau tidak bisa membantu satu orang, minimal jangan sampai menyulitkan orang lain, kan begitu katanya kan. Iya, paling tidak jangan susah dihubungin, kan begitu. Iya, paling tidak jangan sampai susah dihubungin. Iya. Makanya ini sudah janji, ya kan, susah lagi dihubungin, kan begitu susahnya. Makanya saya setiap talk show ikut kan. Iya. Walaupun tadi saya tunggu telepon belum ada masuk kok. Makanya aku telepon lagi ke Bung Jos kan gitu. Iya. Mungkin apa ngaruh sinyal atau apakah jadi sehingga tidak ada masuk telepon tadi. Sudah Pak, sebelum acara sudah kita hubungi semuanya, mungkin gangguan mungkin. Nah, mungkin gangguan sinyal saya kira. Iya. Nah, jadi saya kira mudah-mudahan kita ini artinya punya visi misi yang sama untuk masyarakat Barito Timur ini. Oke. Untuk mensejahterakan masyarakat secara berkemakmuran secara merata, tadi kata Bung Yani tadi kan gitu. Dan Pak Cilik, apakah bisa satu hal ini dijadikan usulan mungkin untuk RDP Pak, berkaitan dengan ini Pak, anggaran-anggaran yang masih belum tepat ini? Saya kira coba aja nanti masyarakat, karena ini kan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Iya. Nah, jadi artinya melihat dari anggaran ini, kami masyarakat merasa sangat miris gitu melihat anggaran untuk BPBD ini. Dan bisa Bapak Cilik catat masalah ini ya, mungkin ya, bisa ya. Artinya nanti kalau itu kan dibuat surat masuk ke DPR, karena saya ini bukan unsur pimpinan begitu. Iya. Kalau saya unsur pimpinan, saya bisa mengondisikan anak buah saya kan gitu. Iya. Okay. Nah, jadi kalau ini nanti supaya lebih enaknya bikin surat saja. Karena melihat anggaran seperti ini, masyarakat jadi miris gitu tentang bencana alam gitu. Betul. Nah itu mirisnya tuh, miris tuh Pak. 25 juta sekian gitu. dengan Dibanding dengan 1 miliar kan begitu. Iya, dibanding dengan Nah. Oke Pak Cilik, terima kasih banyak Pak. Artinya yang jelas masyarakat merasa miris lah tentang bencana ke depan untuk Barito Timur begitu. Iya. Ini menyangkut masalah kemanusiaan begitu. Iya, betul. Sehingga kami perlu ini penjelasan dari yang istilahnya berwenang untuk menetapkan pagu ini begitu. Anggaran. Nah, itu. Ya, siapa yang menetapkan pagu ini? Apa dasarnya? Di undang-undang jelas mengatakan harus memadai. Iya. Jadi nanti mungkin bisa diwakili oleh beberapa orang untuk wakil masyarakat. Kita kan mempertanyakan ini ke DPR. Dan kita juga nanti memanggil tim TAPD siapa yang menetapkan pagu anggaran itu kan begitu. Betul sekali. Nah, setuju, sepakat. Iya. Oke. Gitu. Jadi tidak ada untuk terka-menerka lagi kan gitu. Nah, jadi supaya jelas semua bisa dengarkan gitu melalui RDP itu. Tadi terka-menerka ya Pak? Iya. Cuma bertanya ada faktor lain nggak gitu. Iya. Jadi ada faktor lain, saya kira seperti saya bilang dengan Bu Yani tadi, saya tidak bisa mereka-reka kan gitu. Iya. Tidak bisa mereka-reka tapi bisa merasakan Pak. Iya. Cuma bisa meraba-raba saja kan. Bisa meraba-raba gitu kan. Oke Pak Cilik, terima kasih banyak Pak Cilik. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada satu lagi Bung Yandi. Bung Yandi, berkaitan dengan temanya dari judul anggaran, Pak. 25 PS 9,3 M ya. Silakan Bung Yandi diambil satu kesimpulan, silakan.
Kalau artinya sudah kita semua hadir, termasuk di sini Pak Cilik ikut hadir, dan Pak Cilik itu memang yang selalu orang berani tampil. Iya, betul. Baik itu di radio, di tempat umum, di RDPU begitu kan. Yang amat kita sayangkan hanya satu, ketika RDPU yang diharapkan dari masyarakat hanya orang-orang tertentu yang hadir seperti Pak Cilik, Pak Wahyudi gitu kan, di luar unsur pimpinan ya. Kemudian siapa lagi tadi? Iya. Yang lainnya tidak hadir. Tapi ketika ada acara, waduh, apalagi ini keluar pulau, apakah itu BIMTEK atau ke perjalanan dinas nanti ya? Waduh, kok semangat sekali mereka, begitu kan? Nah, ini juga harus akan menjadi perhatian masyarakat. Catatan jadinya, masyarakat, walaupun ini sudah masuk dalam bagian aturan. Nah, maunya, idealnya ketika ada kegiatan di DPRD, hadir Boya, hadir bertatap muka juga, atau pakai protokoler kesehatan, kursi pada jarang, di situ kan untuk anggota DPRD, kan begitu, ada masing-masing, pakai masker, tapi setiap kali RDPU yang amat disayangkan masyarakat tuh sedikit sekali yang hadir, 4-5. Tapi kalau Pak Cilik gimana? Gitu. Kalau Pak Cilik selalu hadir. Jangankan di RDPU, di radio aja selalu hadir. Nah, kita persoalannya bukan persoalan itu Pak Cilik, bukan mempersoalkan Pak Cilik lagi, tapi adalah yang lain. Kenapa? Begitu. Iya kan? Makanya saya sarankan kepada Bung Jos kemarin, sekali-sekali dicoba dihubungi di PR yang lain, gue bilang kan gitu. Mbak Juwita aja sebagai wanita aktivis berani tampil, bukan anggota DPRD dia. Iya. Berani tampil. Mana wanita DPRD? Coba sekali-sekali tampil di radio. Ya, coba sekali-sekali dianukan kan itu. Kan begitu, ya kan? Nah, akhirnya nanti asumsi yang berkembang selalu menduga. Siapa yang mau disalahkan? Iya. Iya. Artinya yang jelas masyarakat bisa melihat sudah kan. Jadi ke depan kalau memang anggota DPR ini tidak bisa membela masyarakatnya, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi. Ya. Kan walaupun begitu. ada ACM-nya, ambil ACM-nya, jangan dipilih orangnya kan gitu. Nah, kan begitu. Iya. Kalau misalkan, BPBD adalah badan yang baru. Iya. Lanjut, Bu Yandi. Halo. Artinya yang jelas, Bung Jos, kita himbau pada masyarakat Barito Timur, lihat saja siapa anggota DPR yang tidak membela masyarakatnya, jangan dipilih lagi. Iya, oke. Nah itu. Oke, Pak Cilik, kita break jenak, Bung Yandi putus, dan untuk rekan-rekan mungkin masih ada waktu sedikit untuk Anda ya, kalau nanti bisa gabung silakan gabung ya. Dan ini adalah penutup acara dengan Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasena. Saat kita akan hadir. Oke, baik. Tadi terputus, mohon maaf, Bung Cilik dan Bung Yandi. Bung Yandi, silakan Bung Yandi dilanjut. Ada yang terputus tadi. Ya, aku lanjutkan yang tadi aja ya. Iya, oke, silakan. Nah, seperti Dinas Perdagangan, sebelumnya kita ada talk show, kita tanya, begitu kan? Pernah nggak mereka? Ada rekamannya masih sama Bung Jos, gitu kan? Mereka ternyata tidak pernah turun untuk ke pom-pom bensin, apalagi melakukan terak.
Termasuk kemarin Bung Yandi sempat langka di tempat kita BBM kan? Termasuk sempat langka pasca bencana banjir Kalsel. Kan Iya, begitu? iya. Nah. Itu saya bilang ada tidak upaya dari Dinas Perdagangan ini, saya bilang. Tidak ada juga. Ya, artinya kalau memang itu istilahnya order minyaknya lewat Kalsel susah, lewat Palangkaraya saya bilang kan gitu. Tapi kita kaget melihat anggarannya 2M 542. Apa yang menjadi dasar prestasinya sehingga mencantumkan dana ini? Makanya saya bilang tadi kan itu kami di PR tidak sempat membahas karena itu dinas baru tadi kan gitu. Nah, kalau katanya alasan dinas baru ya kan, nanti alasannya BPBD baru. Siapa tahu loh Pak Cilik ini dijadikan alasan kan begitu. Lah ini baru. Yang jelas kalau memang program anggaran mereka itu melalui DPR sudah kita bahas kemarin. Artinya yang logis dengan tidak logis itu sudah kita anukan kan gitu. Sehingga lalu muncullah pertanyaan akhirnya kan, dengan perbandingan angka ini ada faktor X dong. Ya, artinya yang jelas itulah yang artinya anggaran tidak melalui pembahasan DPR kan gitu. Iya betul, akhirnya ada faktor X kan kita pertanyakan. Mungkin kali kan. Wajar pertanyaan itu muncul. Angkanya terlalu jauh. Di satu sisi, kita masih menghadapi yang namanya bencana non-alam seperti virus corona, disease 19, gitu kan. Di sisi lain kita memasuki musim kemarau, ya kan. Artinya kita juga akan menghadapi bakalan bencana baru. Karhutlah, ya kan. Dan bencana baru ini mendatangkan bencana asap. Digabungkan dua unsur ini sama-sama merusak pernapasan, mengganggu pernapasan. Bagaimana nasib masyarakat? Padahal ibaratnya, ya kan, dari media-media yang kita baca, begitu ada banjir kemarin di Desa Lebo, kemudian ada banjir di Kecamatan Awang, gitu kan, di Kalamus. Wah, besoknya langsung media muncul, tim BPBD turun, gitu kan. Nah, begitu bertanggung jawabnya mereka terhadap keadaan bencana di Barito Timur. Tapi dananya 25.949, jangan-jangan besok sudah habis. Ketika ini dana ini muncul, gitu bencana muncul lagi, apa yang terjadi? Kan begitu. Ada misalnya kebakaran lahan lagi, ternyata dananya tidak ada, anggarannya udah habis, sudah selesai. Siapa yang bertanggung jawab? Itu yang undang-undang mengamanatkan harus memadai. Kan begitu. Akhirnya masyarakat menilai dan berasumsi, jangan-jangan ada faktor X nih. Ya kan? Tidak boleh begitu. Kalau mikirkan rakyat, jangan begitu. Itu saran saja sih. Makanya sangat wajar tadi saya kira Bung Yandi, usulkan saja surat melalui RDP nanti kan. Tim TAPD ini kan gitu. Ya, minimal begini lah Pak Cilik. Mempertanyakan kan begitu. Minimal pada saat nanti ada paripurna mengundang pemerintah, jadwal RDPU ini kadang-kadang agak ketat ya Pak ya. Tidak bisa serta-merta gitu kan. Artinya yang jelas nanti yang jelas itu kalau sudah ada surat masuk biasanya kami jadwalkan di Banmus kan gitu. Betul, makanya itu yang saya bilang nanti disentil saja, gitu kan? Kapan perlu besok Pak Cilik sudah angkat teleponnya, Pak Sekda kenapa begini kan begitu? Artinya yang jelas di DPR itu tanpa ada surat masuk karena kita bukan unsur pimpinan, Bung Yandi, susah itu bisa kalau kita hanya ngomong, misalnya apa dasarnya kata mereka kan gitu. Nah, jadi sampailah pada closing statement malam ini ya Pak ya. Artinya sesuai dengan tema, angka 25949.000 itu sama sekali tidak mencerminkan memiliki perasaan keselamatan terhadap rakyat yang utama. Sama sekali tidak mencerminkan. Ini tidak selaras dengan adagium salus populis suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini sangat tidak sejalan dan bertentangan. Dan ini sudah benar-benar tidak sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Tercermin dari pagu. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,
Salam. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Bung Bado, Bu Juwita, dan saya pun Jasmi Mesina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tema talk show malam hari ini pada hari ini Senin tanggal 8 Maret 2021 tepat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara di Radio Monika Surya Barito FM di 91,3 FM dan Anda bisa mengikuti dan juga bisa mendengarkan di YouTube